Selamat pagi, salam sukses, dahsyat luar biasa orang-orang yang diberkati Tuhan. Jadi kembali lagi dengan saya Bang Torus di channel God Bless You. Jadi pagi hari ini ya saya mau bercerita tentang ada salah seorang teman saya kemarin bertelepon. Dia itu seorang pelayan hamba Tuhan, tepatnya bisa dikatakan pendeta lah, karena memang teman saya ini sudah diwisuda dan sudah sah. Dia menjadi seorang pendeta sebetulnya, ya. Dan saat ini dia sedang praktek di satu gereja. Dia bercerita tentang bagaimana tingkah laku pendetanya mengenai keuangan. Ya, pendeta tempat dia praktek. Saya tidak perlu sebutkan nama, saya tidak perlu sebutkan organisasi gereja apa. Ya, karena itu akan mengarah kepada pencemaran nama baik. Tapi ini kita hanya sekedar cerita, sharing ya. Jadi temanku ini dia menyampaikan bahwasanya pendetanya selalu pada saat ini itu selalu menekankan perpuluhan. Ya. Jadi dia sedikit bercerita tentang kehidupan gembalanya ya, beserta dengan ibu gembalanya yang sering sekali makan uang persembahan, makan uang perpuluhan, makan uang ya dari kaum pria, kaum wanita, atau apapun itu judulnya. Dan ini sangat miris, menyedihkan ya. Karena kalau sudah keuangan gereja tidak dikelola dengan baik dan jujur, ya ini akan berimbas kepada perkembangan pelayanan itu sendiri. Ya bagaimana dia mau mengajarkan kejujuran, bagaimana dia mau mengajarkan pelayanan yang sesungguhnya, sementara dia saja pun juga dalam tanda kutip rakus dengan uang. Ya, saya nggak tahu ya alasannya kenapa dia minta jemaatnya untuk perpuluhan. Mungkin dia lagi kekurangan uang. Dan lebih konyolnya lagi, bendahara dari gereja tersebut satu ketika telepon jemaat. Ya, telepon jemaat dengan bahasa seperti ini. Bu, Bapak kapan gajian? Kapan orang ibu mau bayar perpuluhan? Bayangkan ya? Ngeri nggak? Ngeri. Saya nggak tahu, mungkin kedepannya bendahara ini akan diperintah oleh pendeta tersebut untuk jalan ke rumah jemaat masing-masing. Dia akan tagihkan perpuluhan. Bu, ini sudah tanggal 5, tolong perpuluhannya dicatat. Nah ini kwitansinya bu. Mungkin itu dia. Itu akan mereka lakukan sebentar lagi. Nggak tahu ya. Tapi saya ngelihat arahnya ke situ sih ya. Jadi udah makin banyak sebetulnya model-model pendeta, model gembala yang saya bisa katakan udah lari sebetulnya ya. Udah gila sebetulnya. Ya, saya pengen bercerita ya, kita dikit aja mengenai cerita mengenai pendeta itu, biarkanlah situ ya. Saya pengen cerita sharing bukan mendogma saudara, tidak, tapi ingin sharing mengenai perpuluhan. Jadi kita harus memandang perpuluhan dari si pemberi perpuluhan dan si penerima perpuluhan. Si pemberi perpuluhan ya berbicara tentang jemaat. Si penerima berbicara tentang pendeta, gembala, atau organisasi gereja tertentu. Jadi satu dulu, mulai dari yang memberi perpuluhan. Saya sangat mengkritisi orang-orang yang dengan giatnya dia bayar perpuluhan, tapi bukan dengan hati yang bersih. Motivasinya hanya supaya ingin diberkati saja. Saya nggak tahu, mungkin itu karena doktrin dari gerejanya, doktrin dari pendetanya yang mengatakan mungkin kalau kau kasih perpuluhan hidupmu pasti diberkati. Kalau kau nggak kasih perpuluhan hidupmu tidak diberkati, bahkan hidupmu terkutuk. Kalau jemaat sudah mulai sakit, pendeta akan tanya, perpuluhanmu bagaimana, beres tidak? Ya mungkin jemaat takut dengan hal tersebut. Jadi kita sebagai jemaat harus bijaksana. Ya, bijaksana. Jangan kita kasih perpuluhan sementara anak kita harus pertanyakan anak kita minum susu atau tidak. Kita kasih perpuluhan, kita harus pastikan dulu ya, itu
di rumah sudah bagaimana. Kita harus pastikan dulu bagaimana anak-anak itu sudah terpenuhi kebutuhannya. Kita harus pastikan dulu. Memang betul, ya kan, di satu sisi yaitu mungkin hanya iman beberapa atau mungkin banyak lah, tapi kalau saya nggak termasuk di situ lah. Ya, banyak orang mendahulukan ngasih perpuluhan dulu, baru dia pikirkan kebutuhannya belakangan. Ya mungkin terserah saudara, mungkin saudara ada di opsi itu, ya. Tapi kalau saya nggak. Saya harus pastikan dulu di rumah saya sudah bagaimana, kan begitu. Dan juga karena memang banyak ya seperti itu, dia banyak orang yang konyol, ya. Dia nggak akan pedulikan bagaimana orang tuanya di kampung, yang penting dia kasih perpuluhan ke gerejanya. Dia nggak akan pedulikan bagaimana saudaranya yang masih membutuhkan bantuan, tapi dia akan kasih perpuluhan. Tapi sementara saudaranya yang susah dia nggak bantu, dia akan kasih perpuluhan dengan rajinnya. Tapi sementara kebutuhan anak-anaknya pun juga nggak tercukupi. Ini kan konyol, ya, konyol kalau saya katakan. Kenapa? Karena memang ini sudah terdoktrin bahwasanya kunci satu-satunya diberkati itu adalah perpuluhan. Banyak loh, banyak. Saya sempat terjebak di area itu. Saya sempat terjebak, ya. Saya terjebak di satu kelompok yang didoktrin bahwasanya kalau kasih perpuluhan hidupmu diberkati, kalau nggak kasih perpuluhan hidupmu nggak diberkati. Ya, nggak ada gunanya kita ngasih makan anak yatim piatu, nggak ada gunanya kita ngasih makan janda-janda miskin, nggak ada gunanya kita ngasih pengemis, nggak ada gunanya kita berbuat baik sama orang lain kalau kita nggak kasih perpuluhan. Ngeri nggak? Ngeri. Tapi kenyataannya di luar sana banyak orang yang nggak ngasih perpuluhan, tapi hidupnya diberkati. Banyak orang di sana nggak kasih perpuluhan, tapi usaha bisnisnya, pekerjaannya lancar luar biasa. Kita nggak bisa hidup dalam doktrin yang seperti itu. Jadi kalau jemaat menganggap bahwa perpuluhan satu-satunya kunci diberkati Tuhan dan kunci bukti bahwa Tuhan berkenan kepada dia, itu salah besar. Menurut saya salah besar. Jadi kalau kayak kami ini yang gak kasih perpuluhan masuk neraka gitu, hebat kali kalian. Ya, itu dari si pemberi perpuluhan. Dari si penerima, ini dia. Dalam hal ini adalah gereja atau pendeta atau gembala. Ya, kalian harus ingat, jemaat kalian itu gak semuanya kaya. Jemaat kalian itu nggak semuanya mampu. Jemaat kalian itu nggak semuanya manajer, supervisor, ya. Tapi jemaat kalian itu pasti ada yang susah. Janganlah terlalu menekankan perpuluhan seperti itu, gitu loh. Nggak boleh itu, nggak boleh. Ya, justru sebagai seorang pendeta gembala, yang harus kita ajarkan adalah bagaimana kita menyerupai Kristus. Bagaimana hidup kita bermurah hati dengan sesama, dengan orang tua. Bagaimana hidup jujur, ya, jangan makan-makan uang gereja. Bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan, berdoa, memuji, menyembah, ya, perbaiki moral. Itu yang harus kalian tekankan sama jemaat. Kalau jemaat sudah memiliki pola hidup Kristus, bukan cuma perpuluhan yang dia kasih di gereja, enggak. Ya, bahkan juga persembahan lainnya dia akan kasih, waktunya dia akan kasih, tenaganya dia akan kasih, ide dia akan kasih, bahkan nyawanya pun juga dia pasti akan kasih. Saya ada ketemu satu pendeta, dia katakan apa? Ya, ini masih beberapa minggu yang lalu. Dia katakan apa? Saya nggak akan pernah urus keuangannya jemaat. Saya nggak akan pernah paksa-paksa jemaat kasih gereja. Biar itu menjadi urusan jemaat dengan Tuhannya. Gitu dong. Ya, ini enggak. Perpuluhan. Kasih. Berkati pendetamu supaya hidupmu diberkati. Oke. Betul. Ya. Tapi janganlah seperti itu. Kemana semuanya? Iya kan? Fair dong kita dong. Fair. Ya. Selama ini jemaat itu, termasuk saya sendiri juga, apa kata gembala?
Apa kata pendeta? Kalau ketika kau kasih perpuluhan, anggap itu menjadi persembahan yang hangus. Oke, zaman dulu ya kita anggap persembahan itu hangus, memang karena terbakar hangus. Dan kita bisa lihat bukti kalau persembahan itu diterima Tuhan ketika itu terbakar di dalam api. Kan begitu, ketika nggak terbakar berarti persembahan nggak diterima Tuhan. Tapi case-nya sekarang itu beda. Ya, beda dong. Kenapa? Kita harus tahu kemana, kita harus pertanggungjawabkan kemana larinya uang itu. Ya, coba cek di dalam Ulangan 26 ayat 12. Perpuluhan itu kemana larinya? Ya, di Maleakhi 3 memang iya, perbendaharaan gereja, perbendaharaan bait Allah. Ya, itu salah satunya. Itu salah satu itu, Bos. Ya. Bawalah persembahan perpuluhanmu supaya ada perbendaharaan di dalam gereja. Tapi di dalam Ulangan 26 ayat 12 di situ dikatakan perpuluhan itu juga untuk Imam Lewi. Ini lucu, ketika gereja ya menggaji pendetanya, tapi pemain musiknya ya itu Imam Lewi itu berbicara pelayan Tuhan loh di atas mimbar. Imam musiknya dia nggak perhatikan kesejahteraannya. Saya pernah kritisi sebuah gereja, pendetanya pakai makan uang gereja, atau misalnya katakanlah uang perpuluhan itu dia makan sendiri. Tapi ada pelayan di situ, beberapa anak yang masih sekolah. Mereka datang ke gereja pakai motor sendiri. Mereka datang ke gereja untuk latihan, untuk ikuti pertemuan-pertemuan musik, itu pakai biaya sendiri. Saya ajukan waktu itu untuk mereka, ditolak. Jadi ingat, itu perpuluhan itu juga haknya para imam musik, pokoknya pelayan-pelayan yang ada di apalah di gereja. Ya kalau bisa sampai asal kolektorku juga dapat dong. Setelah itu apa berikutnya? Ada bagiannya anak yatim, ada bagiannya janda miskin, ada bagiannya orang asing di situ. Kalau merujuk ke di bilangan atau di imamat waktu itu ya orang asing itu berbicara apa? Orang asing yang ada di tengah-tengah kamu, maksudnya orang-orang yang butuh bantuan kita. Jadi ingat ya, perpuluhan itu bukan cuma masuk ke kantong gembala ya, bukan cuma itu, tapi peruntukannya itu bukan cuma untuk gereja di dalam doang, enggak. Udah kalian kasih nggak ke anak yatim piatu? Udah kalian kasih nggak ke orang-orang susah? Udah kalian kasih nggak ke janda-janda miskin? Udah kalian kasih nggak ke orang-orang asing yang membutuhkan? Jangan perpuluhan kalian tekankan sama jemaat, sementara jemaat nggak kalian tekankan bagaimana bermurah hati di luar sana. Masa jemaat mau kalian suruh menabur di gereja kalian aja, sementara di luar sana nggak usah dikasih ke sana-sana. Bahkan ada satu gembala yang aku tahu, dilarang jemaatnya memberikan ke gereja yang lain, ke hamba Tuhan yang lain, ke pendeta yang lain, tanpa sepengetahuan dia. Wah, kan saking emosi jadi belepotan ngomong. Ya itu dia. Lucu kan? Ada. Tahu, saya udah 20 dari tahun 99 saya di dalam pelayanan, 23 tahun. Ada seperti itu. Jadi ya cobalah ya lurus-lurus aja lah yang ikut Tuhan ini, apalagi ngomong perpuluhan ya. Perpuluhan itu jangan kalian juga doktrin jemaat bahwasanya kunci kalian diberkati itu adalah ketika kalian memberi perpuluhan. Itu salah satu, bukan jadi itu satu-satunya kunci, salah satu kalau saya bisa katakan gitu. Kau ngomong kayak gitu karena kau nggak ngasih perpuluhan. Siapa bilang? Ngasih juga. Tapi kadang-kadang aku akan lihat situasi. Aku nggak akan biarkan uangku keluar ketika misalnya memberikan begitu gampangnya ke gereja. Tapi ketika anakku butuh susu, orang tuaku butuh berobat, di rumahku masih ada keperluan beli beras, aku nggak akan biarkan. Ya, itu sengit namanya. Udah nggak pakai logika lagi. Iman itu harus pakai logika juga. Ya, jadi itulah sedikit. Ya, saya nggak menyebut nama gereja ya. Saya nggak menyebut nama pribadi, nama pendeta atau siapapun. Ya, saya tetap fair orangnya. Tapi biarlah ini menjadi satu gambaran di luaran sana. Ya, saya akan buktikan bahwasanya
saya bukan satu-satunya orang yang menyaksikan dan merasakan itu. Ya, saya yakin dan pastikan pasti ada beberapa orang di antara kalian mengalami hal yang sama dan tidak setuju dengan hal ini. Ya, saya ingat, saya tidak melarang orang untuk memberikan perpuluhan ke gerejanya. Kasih, ya kan? Kalau memang bisa kasih. Ya. Bahkan gua nggak usah perpuluhan, ya kan? 100% kasih. Dan saya juga nggak menghimbau untuk tidak kasih perpuluhan. Saya nggak ada kan, saya nggak bikin statement kan. Tapi yang saya kritisi itu yaitu dia tadi. Ya, kemana larinya perpuluhan itu? Ya bukan cuma ke kantong pendeta. Ya, jadi itu dia. Semoga kita yang bertuhan ini lurus-lurus saja. Udah bosan kita, udah muak kita dengan hal-hal seperti itu. Ya, jadilah kita jadi Kristen yang cerdas. Jangan Kristen bodoh, Kristen bonga. Ya, yang cuman kita melakukan sesuatu tanpa pengertian. Ya, lakukan segala sesuatunya itu dengan pengertian, oke? Jadi salam luar biasa, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi di video sharing berikutnya. Ya, bukan khotbah tapi sharing berikutnya bersama dengan saya Bang Torus di channel God Bless You. Tuhan memberkati.